Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Imam Mujadid dan teman saya Albetrio Wijaya dan teman saya Rizky Ramadan akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran ekonomi menurut Imam Al-Ghazali. Sebelum kita masuki materi inti, kami akan menjelaskan sedikit tentang biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali, nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, yang dilahirkan pada tahun 450 Hijriah 1058 Masehi di Ghazal, Tusi, Provinsi Khurasan, Iran. Al-Ghazali mendapatkan pendidikan awalnya di Tus, di bawah asuhan seorang pendidik dan ahli tasawuf bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razaqani, sahabat karib ayahnya yang telah meninggal. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nasr al-Ismaili dan menulis buku At-Toliqot. Kemudian pulang ke Tusi. Setelah itu ia pindah ke Naisabur dan berguru tentang ilmu kalam atau teologi pada Imam Harmain Juwaini. Corak pemikiran Al-Ghazali bersifat integratif dan interkonektif, atau tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu-ilmu agama. Selanjutnya berbasis maqasid syariah, yaitu sarana untuk mencapai kemaslahatan individu dan sosial, dan pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Terdiri dari 2 jilid. Jilid 2 banyak mengupas aspek muamalah. Menurut Imam Al-Ghazali, konsep kesejahteraan masyarakat tergantung kepada pencaharian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni yang pertama yaitu agama atau ad-din, yang kedua kehidupan atau nafs, yang ketiga keturunan atau anasel, yang keempat harta atau mal, dan yang terakhir yaitu akal atau aklu. Beberapa konsep yang ditawarkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Evolusi pasar. Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Menurut Al-Ghazali, secara alami manusia selalu membutuhkan orang lain. Petani membutuhkan ikan yang ada pada nelayan. Sebaliknya, nelayan membutuhkan beras yang ada pada petani, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, manusia pun memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka. Tempat inilah yang kemudian didatangi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dari sinilah munculnya pasar. Ilustrasi kurva keseimbangan mekanisme pasar Al-Ghazali. Pada tingkat harga P1, jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual adalah GA1, sedangkan jumlah yang diminta GD1. Dengan demikian tidak ditemukan jumlah pembeli yang cukup. Untuk mendapatkan tambahan pembeli, maka harga diturunkan dari P1 menjadi P2, sehingga jumlah pembeli dari GD1 menjadi G bintang. Kondisi tersebut oleh Al-Ghazali memang tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, tetapi disebutkan oleh Al-Ghazali dengan ungkapan, jika petani tidak mendapatkan pembeli akan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Barter dan evolusi uang. Menurut Al-Ghazali, salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Bahkan Al-Ghazali menyatakan tentang signifikasi uang. Penciptaan dirham dan dinar, koin emas dan perak adalah salah satu karunia Allah. Semua transaksi ekonomi didasarkan 2 jenis uang ini. Dinar dan dirham adalah logam yang tidak memberikan manfaat langsung. Namun orang membutuhkannya untuk mempertukarkannya dengan bermacam-macam barang lainnya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang keuangan publik. Di sini keuangan publik dalam konteksnya Al-Ghazali
melihat dari dua sisi anggaran, yaitu dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Menurut Al-Ghazali, pendapatan negara seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik muslim maupun non-muslim, berdasarkan hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan dalam berbagai jenis pendapatan yang dikumpulkan dari setiap kelompok. Menurut Al-Ghazali, hampir seluruh pendapatan yang ditarik pada penguasa di zamannya melanggar hukum. Oleh karena itu, para pembayar pajak seharusnya menolak untuk membayar pajak, serta menghindari hubungan dengan mereka. Lebih jauh, sistem pajak yang sedang berlaku didasarkan atas adat kebiasaan yang sudah lama berlaku, bukan berdasarkan hukum ilahi. Kemudian selanjutnya, selain itu, Imam Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite, yaitu yang pertama sebuah kebutuhan atau darum, kemudian selanjutnya yang kedua itu kesenangan atau hajat, dan yang ketiga kemewahan atau tahsinat. Kemudian skala prioritas pola konsumsi Al-Ghazali, yaitu di mana dalam kotak daruriyat, yaitu adalah kebutuhan atau konsumsi minimal yang harus dipenuhi yang hukumnya wajib. Kemudian yang kedua dalam kotak hajiat, yaitu kebutuhan atau konsumsi sekunder yang boleh dipenuhi dan hukumnya mubah. Kemudian yang ketiga yaitu kotak tahsiniyat, yaitu kebutuhan atau konsumsi maksimal yang harus dijauhi. Dan hukumnya kotak ini yaitu hukumnya haram karena terjebak dalam pola ekstravagansa. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Di sini untuk meningkatkan kemakmuran perekonomian, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan, serta stabilitas. Apabila terjadi ketidakadilan dan penindasan, maka penduduk akan berpindah ke daerah lain dan mereka tentunya akan meninggalkan sawah dan ladang. Hal itu mengakibatkan pendapatan publik menurun dan kas negara kosong, sehingga kebahagiaan dan kemakmuran itu menurun atau menghilang. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa negara juga harus mengambil tindakan untuk menegakkan kondisi keamanan secara internal dan eksternal. Diperlukan seorang tentara untuk melindungi rakyat dan kesejahteraan. Diperlukan pula peradilan untuk menyelesaikan sengketa, serta hukum dan peraturan untuk mengawasi perilaku orang-orang agar mereka tidak berbuat seenaknya. Kemudian selanjutnya yaitu Imam Al-Ghazali juga mendukung Al-Hizbah atau sebuah badan pengawas yang dipakai banyak negara Islam pada waktu itu dan berfungsi mengawasi praktik pasar yang merugikan. Praktik-praktik yang perlu diawasi diantaranya seperti timbangan serta ukuran yang tidak benar, iklan palsu, pengakuan laba palsu, transaksi barang haram, kemudian kontrak yang cacat, dan juga kesepakatan yang mengandung penipuan ataupun lainnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.